Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Pendidikan Geografi 18 akan sedikit mempresentasikan tentang siklus hidrologi sebagai prasyarat dari tugas mata kuliah media pembelajaran. Nah, jadi media yang kami gunakan untuk membuat media pembelajaran tentang siklus hidrologi, yang pertama kita menggunakan spidol yang berwarna hitam. Yang kedua, kita menggunakan pensil warna. Yang ketiga, kita menggunakan kertas atau kertas gambar berukuran besar. Nah, cara menggambarnya, kita menggunakan pensil, lalu diwarnai, kemudian kita menggunakan kertas-kertas yang sisa untuk membuat panah. Lalu seperti gambar pohon dan awan, itu kita print menggunakan kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Siptiani dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan siklus hidrologi. Air merupakan sumber kehidupan yang paling penting bagi makhluk hidup. Tidak bisa dibayangkan jikalau di muka bumi ini tidak ada air atau kekurangan air, akan terjadi kepunahan makhluk hidup. Siklus hidrologi sama dengan siklus air karena kata dari hidrologi yaitu air. Siklus hidrologi adalah siklus biokimia yang terjadi di muka bumi yang bertujuan untuk mempertahankan jumlah atau ketersediaan air. Menurut Suyono, siklus hidrologi adalah air yang menguap ke udara dari permukaan tanah dan laut dan berubah menjadi awan setelah melalui beberapa proses dan kemudian jatuh sebagai hujan dan salju ke permukaan daratan dan lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedea Setiasia dari kelas C Geografi 2018. Saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini dimulai dari evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi itu penguapan dari air-air di permukaan bumi, baik air laut ataupun air sungai. Dan dari transpirasi juga, yaitu transpirasi penguapan air dari tumbuhan yang menguap ke permukaan bumi dan terjadi kondensasi di awan. Nah, kondensasi ini yaitu berisi gas-gas dari uap-uap yang ada di hasil dari evaporasi. Nah, lalu si awan ini terbawa oleh angin dan menuju ke pegunungan. Nah, karena si awan terlalu banyak menampung air, akhirnya si awan ini jatuh sebagai air hujan. Si air ini jatuh sebagai air hujan yang disebut sebagai presipitasi. Lalu si air hujan ini bisa turun ke permukaan bumi, baik turun di pegunungan, dan si air tersebut mengalir ke permukaan bumi yang disebut dengan runoff. Ada juga yang masuk ke pori-pori tanah yang disebut sebagai infiltrasi. Nah, si infiltrasi ini akan menjadi siklus hidrologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Rizal dari kelas C akan menjelaskan tentang pemanfaatan siklus hidrologi atau air. Yang pertama, manfaat air adalah untuk minum. Mengapa manusia membutuhkan minum? Karena manusia terdiri dari 55 sampai 75% air di dalam tubuhnya. Karena jika manusia kekurangan air atau dehidrasi, maka akan menyebabkan kegagalan fungsi tubuhnya. Kedua adalah untuk mencuci, untuk mandi dan sebagainya. Yang ketiga adalah untuk sarana transportasi air seperti kapal
perahu dan sebagainya. Masih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.